Shalom, Shalom, jemaat GBI Mujizat Itu Nyata. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan sehat, dan saya pun juga dalam keadaan sehat, karena kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, Yesus Kristus, yang telah memelihara kita sampai hari ini. Pada saat ini, pada kesempatan ini, saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa, mengundang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat beribadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Engkau mengasihi jemaat-Mu, jemaat GBI Mujizat Itu Nyata. Juga Engkau mengasihi semua pengerja, juga gembalanya Tuhan, Pak Sengki dan keluarganya. Tuhan berkati Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu yang dapat merubah kami, yang dapat menegur kami, yang dapat menguatkan kami, menghibur kami, dan menyegarkan roh kami Tuhan, roh jiwa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, khotbah hari ini, kesempatan ini, saya temanya adalah jangan khawatir. Karena ini penting Bapak Ibu, jangan khawatir. Karena pada saat-saat ini semua orang akan banyak yang khawatir, banyak yang ketakutan. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan khawatir, sebab kekhawatiran tidak akan merubah sahasta jalanmu. Saya akan mulai membacakan firman Tuhan, dan saya ambil dari Matius 6 ayat 25. Saya bacakan Bapak Ibu. Saya dikasih waktu 25-30 menit, jadi oke, supaya jangan sampai lewat. Saya bacakan ya, Bapak Ibu. Firman Tuhan, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, kekhawatiran itu tidak akan merubah apapun. Kekhawatiran itu yang membuat kita semakin terpuruk. Kekhawatiran bahkan bisa membuat kita menjadi stres, jadi galau, dan menghilangkan semangat kita untuk kita berusaha atau berkarya atau bekerja. Jadi ini perintah firman Tuhan. Jadi dikatakan janganlah khawatir, ya. Jadi kalau ini perintah Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mau melakukan itu karena ternyata ada maksudnya, ya. Kalau pada waktu kita khawatir, itu tidak akan merubah apa-apa, ya. Di sini dikatakan akan apa yang hendak kamu makan. Jadi jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di sini firman Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Tapi Pak, gimana? Saya nih untuk makan uang sudah habis dan saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya. Bapak Ibu, pada waktu firman Tuhan bilang jangan khawatir, kita belajar mengikuti. Mungkin ada yang bilang tadi seperti Bapak tadi atau Ibu tadi, bagaimana? Sedangkan kami mau membayar kontrakan aja masih belum cukup uangnya. Untuk makan aja pas-pasan. Dan kami nggak tahu lagi bagaimana gitu. Ya. Bapak Ibu, pada waktu firman Tuhan katakan jangan khawatir, kita pegang itu, kita pegang firman Tuhan itu. Ya. Di sini dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya apa Bapak Ibu? Kita manusia lebih berharga daripada burung-burung. Kalau burung-burung saja Tuhan beri makan melalui cara Tuhan, apalagi kita manusia, makhluk ciptaannya yang diciptakan dengan hembusan nafasnya. Kita ini spesial di mata Tuhan. Kita segambar, serupa dengan Dia. Ya. Tapi keadaan kami gimana kan gitu. Bapak Ibu, saya pernah mengalami hal yang sama. Jadi bukan berarti saya ngomong firman Tuhan seperti ini, saya juga dulu sama dalam keadaan terpuruk. Kenapa? Karena pada waktu saya umur 6 tahun, papa saya meninggalkan kami semua, menikah lagi. Lalu ibu saya, mama saya, pada waktu umur 9 tahun dipanggil Tuhan. Jadi lengkaplah penderitaan saya sebagai anak yatim piatu ya. Yatim piatu yang hidup pas-pasan, dan akhirnya paman saya, adik dari mama saya, itu yang tinggal di rumah saya dan sebagai pengganti orang tua dalam keadaan yang serba sederhana, sangat sederhana sekali. Jadi kita harus prihatin, kalaupun untuk saya sekolah, gimana caranya untuk menghemat jalan kaki. Kadang-kadang makan apa adanya, kalau nggak ada pun ya dengan kecap, dengan kerupuk, dengan apa, itu udah cukup gitu ya. Jadi saya pun pernah mengalami. Jadi pada waktu saya melihat firman Tuhan ini, wow, dahsyat. Artinya firman Tuhan itu iya dan amin Bapak Ibu. Artinya apa? Firman Tuhan itu pasti pada waktu kita percaya, kita akan meraih dan kita akan menjadi pemenang, bukan pecundang. Karena Tuhan yang menjamin. Ya. Tapi bagaimana caranya? Saya membagikannya. Pada waktu saya dalam posisi seperti itu, saya pun juga nggak tahu caranya gimana. Tapi saya percaya Tuhan tuh baik. Tapi kenyataannya memang hidup saya juga susah. Tapi ya saya bekerja terus, saya lakukan terus apa saja yang saya kerjakan. Terus Tuhan mengangkat saya dari orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang tidak terpandang. Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Tanpa saya sadari, Bapak Ibu. Sampai sekarang saya bisa menjadi pengusaha, saya bisa menjadi pengusaha rumah sakit, saya bisa memimpin banyak karyawan, saya bisa memimpin dokter-dokter. Itu hal yang tidak mungkin gitu. Tetapi pada waktu firman Tuhan berkata, kita sebagai orang-orang percaya mengamini dan memegang firman itu dan percaya, maka itu akan terjadi. Karena firman Tuhan dikatakan begini, ya.
Di saya ambil di Mazmur ya. Mazmur 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 1 ayat 1 sampai dengan 3 ya, Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan yang dari Tuhan adalah sederhana dan simpel. Adalah kalau kita mau berhasil, kita mau melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, yaitu kita mulai ya, kita tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, banyak orang mau instan untuk mau berhasil. Yang penting saya dapat uang banyak, saya nggak peduli caranya, mau bohong, mau menipu, mau dengan yang cara apapun, yang penting saya bisa punya uang banyak. Itu salah, Bapak Ibu. Itu salah. Ya. Karena itu bukan caranya Tuhan. Itu bukan caranya Tuhan. Karena pada waktu kita lakukan dengan instan dan segala cara dihalalkan, ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Setiap orang yang melakukan tadi, menipu, berbohong, mencuri, merancang yang jahat, itu pasti ada hukumannya. Ya. Jadi itu bukan dari Tuhan. Ya. Dari Tuhan itu adalah tadi dikatakan kita diajarkan kalau bicara jangan suka bohong. Nggak gampang loh Bapak Ibu, nggak gampang. Saya pada waktu pertama ngebohong itu seperti biasa. Tetapi pada waktu saya ngerti firman Tuhan, oh, saya mau belajar Tuhan, saya mau melakukan seperti apa yang Kau perintahkan. Saya mulai melatih. Katakan bila ya, katakan bila ya, katakan ya, bila tidak, katakan tidak. Arti firman Tuhan katakan kita tuh harus menjadi orang yang jujur. Tapi orang jujur kalau bekerja atau kalau berusaha pun nggak bisa untung banyak. Karena yang untung banyak itu kalau kita berbohong. Kita bisa bilang, wah ini barang bagus, barang itu jelek. Kita bilang untungnya sedikit, untungnya banyak. Kita bisa seperti itu. Tetapi setelah saya mengerti firman Tuhan, saya mau belajar katakan yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita mungkin untungnya, dengan kita jujur jadi untungnya sedikit, ya nggak apa-apa. Kalau kita jujur tapi jadi kelihatan bodoh, ya nggak apa-apa. Itu firman Tuhan. Terus kita mencari uang dari hasil jerih payah, ya, dari hasil memang usaha, bukan karena kita dari menipu orang, dari mencuri, dari apapun. Ternyata Bapak Ibu, ya, pada waktu kita lakukan itu sulit, tapi lama-lama kita Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kemampuan. Karena di sini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Bapak Ibu, ternyata orang yang kelihatannya bodoh, orang yang dibilang jujur tapi dibilang bodoh, ternyata itu yang dicari orang. Mungkin kita jualnya lebih mahal, ya, tetapi yang kita katakan kualitasnya sesuai. Ada orang yang jual lebih murah tapi kualitasnya nggak sesuai, ya. Maka walaupun lebih mahal, itu pun dicari. Kalaupun kita untung nggak bisa banyak, tapi pada waktu orang cari kita, lama-lama jadi omsetnya jadi besar dan itu jadi banyak, ya. Wow, itu firman Tuhan ini luar biasa, ya. Jadi pada waktu kita membaca, kita merenungkan Taurat itu, dan kita jadikan rema, dan kita lakukan, itu dahsyat Bapak Ibu, ya. Tuhan bisa berikan hikmat. Tuhan berikan kepintaran yang bisa mengalahkan kepintaran secara dunia, ya. Karena kepintaran yang dari Tuhan itu bisa mengalahkan kepintaran yang didapat secara dunia. Secara dunia itu apa? Dari pendidikan. Orang yang S1, S2, S3, ya. Mereka sekolah dan mereka berpikir sudah pintar. Artinya bukan berarti saya ngomong ini nggak boleh sekolah. Sekolah harus, kalau bisa lebih pintar, pintar. Tapi pintar dan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Karena di Amsal dikatakan begini, Bapak Ibu, ya. Di Amsal, ya. Di Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu tahu, saya ini pendidikannya nggak tinggi, karena saya nggak mampu untuk sekolah tinggi, ya. Tetapi pada waktu Tuhan berikan hikmat, saya bisa memimpin orang-orang yang pintar, orang yang S1, S2, S3. Gimana caranya? Itu hikmat Tuhan. Karena pada waktu saya nggak sanggup, saya doa, saya minta hikmat Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan. Sampai hari ini, Tuhan lakukan hal yang luar biasa tanpa saya sadari. Oh, kok saya bisa seperti ini ya Tuhan? Padahal dulu saya ini orang yang hina, orang yang bodoh, orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi pada waktu Tuhan angkat orang yang hina, orang yang bodoh itu kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus bersyukur, ya. Kalau kita mungkin menjadi orang Kristen kelihatannya bodoh, nggak boleh bohong, harus rajin, seperti bekerja untuk Tuhan. Ternyata pada waktu kita lakukan itu semua, kita menjadi orang yang expert dan kita disenangi dan dicari banyak orang. Bahkan saya pun, kalaupun punya karyawan yang akan saya promosikan adalah karyawan yang jujur, yang bertanggung jawab, yang punya rasa memiliki, yang positive thinking, yang humble. Itu filosofi yang saya berikan kepada karyawan di rumah sakit tempat saya bekerja, ya. Jadi Bapak Ibu, itu semua saya ambil dari Tuhan, ya. Jangan khawatir itu karena kekhawatiran itu membuat kita akan stres dan kita akan gampang, imunitas tubuh kita akan juga turun dan kita akan gampang diserang penyakit. Apalagi yang sekarang, yang saat ini kita sedang menghadapi pandemik, ya. Selain khawatir, ketakutan. Orang-orang semua pada takut dengan COVID, orang-orang sudah pada takut dengan kematian, ya. Itu sampai kita
lebih takut COVID daripada takut sama Tuhan. Ini salah. Artinya bukan berarti kita menentang tanpa protokol kesehatan, kita keluar tanpa masker, bukan itu. Maksud saya, kita tetap memakai protokol kesehatan, tetapi jangan sampai kita ketakutan dengan pandemik ini sampai kita nggak percaya bahwa Tuhan itu yang berdaulat, Bapak Ibu. Ya. Jadi hidup mati kita ini kalau Tuhan belum tentukan untuk kita mati, kita dipanggil, itu walaupun kena COVID, itu nggak masalah, Bapak Ibu. Bulan Desember, saya kena COVID. Ya. Saya kena COVID, dan tanggal 10 Desember, karena mungkin tertular karena saya sering ke rumah sakit atau karena saya sering ketemu orang, saya nggak tahu karena di mana gitu, ya. Dan yang lebih fatalnya lagi, saya selain kena COVID juga kena demam berdarah. Direktur rumah sakit saya bilang, Pak, waduh, Bapak angka kematiannya tinggi, ya. Kemungkinan besar saya akan lewat, Bapak Ibu, karena saya sudah umur hampir 60, 58, 59 sekarang, ya. Jadi saya kena COVID di 10 Desember 2020 dan sembuh di tanggal 2 Januari 2021. Ya. Direktur rumah sakit saya bilang seperti itu, Pak, Bapak jangan kerja, Pak. Bapak, kan saya sambil kerja, saya sambil dirawat sambil kerja. Bapak jangan kerja, Bapak harus istirahat karena angka kematian Bapak tinggi. Trombosit saya turun terus sampai hampir 70.000, dari 150.000 turun terus sampai 70.000. Tapi Bapak Ibu tahu, saya dalam keadaan sakit seperti itu, mual, pusing, lemes, saya masih bisa WA ke teman-teman saya loh. Ya. Saya ingat yang saya katakan saya ambil dari Mazmur 37 ya, Mazmur 37 ayat Mazmur 37, sebentar ya, Mazmur 37 ayat 4 ya. Bunyinya begini, lagi keadaan sakit loh Bapak Ibu ya. Dan direktur rumah sakit saya bilang saya kemungkinan nggak tertolong, tetapi saya masih bisa bagikan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu, saya bagikan, teman-teman bilang, gimana keadaannya? Ya, ntar nanti meriang lagi, ntar mual, tapi saya tetap bagikan gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Saya ngerti bahwa kekuasaan kedaulatan itu adalah di tangan Tuhan. Ya. Jadi pada waktu saya bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan hati saya Pak, ya saya pengen sembuh. Pada waktu kita sakit semua pasti sama, kita pengen sembuh. Tetapi saya nggak hanya cuma berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya, Tuhan, tapi saya bergembira. Saya mau saksikan. Jadi itu adalah satu korban loh Bapak Ibu. Ya. Pada waktu kita dalam keadaan sakit, kita masih bisa bergembira. Pada waktu kita dalam keadaan kekurangan, kita masih bisa mengucap syukur. Itu adalah satu korban yang kita berikan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan tidak tahan untuk tidak memberkati kita, Bapak Ibu. Ya. Tuhan sembuhkan saya. Tanggal 2 Januari saya sembuh. Ya. Sampai hari ini saya sehat. Ya. Semua karena Tuhan. Bukan karena kehebatan saya. Bukan karena kepintaran dokter. Dokter hanya bisa mengobati, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan, Bapak Ibu. Amin. Saya baca lagi. Dan yang membuat saya nggak takut, saya baca di Filipi 1 ayat 21. Ya.
Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Ya. Di sini dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita mengerti, kita dalam on the track dengan Tuhan, artinya kita bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi kita juga sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan, mau mencari haus akan firman Tuhan, haus akan Tuhan, haus akan pengenalan akan Tuhan, ya. Dan terus kita melakukan, maka Tuhan yang menjamin, Bapak Ibu, kita mempunyai tiket ke surga, Bapak Ibu. Jadi pada waktu di sini dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang yang sudah ngerti ini, yaitu pada waktu Paulus menulis ini, Paulus sudah ngerti bahwa hidup, pada waktu aku hidup adalah untuk Kristus, dan aku percaya bahwa pada waktu aku mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena aku akan bersama Bapa di surga. Karena Tuhan bilang, aku akan naik dan aku akan menyediakan tempat rumah bagimu. Ya. Jadi artinya apa? Tuhan tuh mau kita nanti bersama-sama dengan Dia, gitu loh, ya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi jangan kita takut dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah kegagalan, bahkan masalah sakit penyakit, masalah maut sekalipun, kita nggak perlu takut, Bapak Ibu, karena Tuhan yang menjamin kita. Maka dikatakan ya di sini, sebab 2 Timotius 1 ayat 7 ya, 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Bentar, saya buka dulu ayatnya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Jadi roh yang dari Allah, roh yang dari Tuhan, roh yang dari Bapa di surga adalah bukan roh ketakutan, roh kekhawatiran, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang bisa mentransfer kasih, roh ketertiban. Ya. Itu adalah roh yang dari Tuhan. Ya. Kalau roh yang bikin rusuh, roh yang ketakutan, roh yang khawatir, itu bukan roh dari Tuhan, Bapak Ibu. Camkan itu, catat itu, karena ini firman Tuhan, bukan perkataan saya, tapi perkataan firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus mempunyai roh yang berani, roh yang percaya, roh yang semangat, roh yang menjadi berkat bagi banyak orang, roh yang dapat menyaksikan semua kebaikan-kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Dilanjut lagi di Matius, tadi Matius 6, tadi ayat sampai 27, Matius, saya ambil poin-poin yang penting aja di ayat 32, 33, 34 sebelum habis ya. Di ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nanti Bapa sayang kita. Kalau burung aja Bapa pelihara, bunga bakung di ladang Bapa pelihara, apalagi kita manusia. Ya. Di ayat 33 ini kata kunci, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh terus cari Tuhan, mengenal Tuhan, dan juga dikenal oleh Tuhan. Dan
dan kita mengerti kebenaran-kebenaran apa yang Tuhan inginkan. Karena kebenaran manusia itu seperti kain lapuk. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna seperti kain lapuk. Tetapi kita mencari kebenaran yaitu dengan kita membaca firman Tuhan, kita mendengar, dan kita melakukan, maka kita akan berubah menjadi orang yang beda. Karena Tuhan sendiri, karena Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian, yang merubah, yang menegur. Kita nggak bisa merubah orang, tetapi pada waktu Roh Kudus yang memberikan pengertian, kita bisa berubah, kita bisa dilembutkan hatinya, kita bisa diberikan pengertian. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat 34, ya, ini sudah habis, saya minta satu lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ternyata ayat ini pun juga dahsyat. Karena kita sadar bahwa kita hidup mati kita nggak tahu kapan. Ya. Bukan berarti kalau hari ini kita hidup terus kita besok bisa hidup. Itu karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Ya. Jadi juga dalam hal kita bekerja, dalam hal kita berusaha, apapun itu, walaupun hari ini ini jangan ada pekerjaan yang belum selesai, ada mungkin kita kok gagal lagi, kok hasilnya tidak sesuai, terus kita mikir, terus jadi stres. Saya nggak pernah begitu. Saya tangkap firman Tuhan adalah, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jadi yang hari ini ya udah, kalau kita belum selesai ya udah, kita serahkan sama Tuhan, kita tidur, besok kita berpikir lagi, kita kerja lagi. Tuhan yang memberikan. Karena waktunya sudah habis, saya tutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kami supaya jangan khawatir, jangan takut, karena kami mempunyai Engkau Tuhan. Pembela kami, Engkau penolong kami, Engkau yang memberi kami selalu jalan keluar. Tuhan, biar jemaat-Mu, jemaat GBI Mujizat itu nyata, itu bisa menangkap firman-Mu dan dapat melakukan sehingga mereka mengalami pengalaman pertolongan bersama dengan Tuhan. Berkati semua jemaat GBI Mujizat itu nyata di Medan, juga semua pengerja-pengerjanya, juga berkati Pak Sengki, istri dan anaknya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, pakai lebih lagi. Kami semua berdoa, kami percaya, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sampai ketemu lagi.